Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video lagi. Dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat, ini ada sebuah video berjudul mengejutkan, negara berkembang ini lebih bersih dari negara maju. Nah, katanya ini ada sebuah negara berkembang tapi lebih bersih dari negara maju guys. Kira-kira negara apa aja nih? Apakah Indonesia? Nggak tahu juga gitu ya, karena sampai sekarang tuh Indonesia kan masih masuk negara berkembang ya. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus, kita putar dulu video kali ini. Let's go. Kebersihan tidak hanya terlihat lebih baik, tetapi sebenarnya mengarah pada kehidupan yang lebih baik dan lebih lama. Oke. Air bersih, udara murni, penanganan limbah yang efisien, dan sanitasi yang efektif, semuanya dapat meningkatkan kesehatan manusia secara signifikan. Cantik Misalnya, banget. negara dengan skor kualitas udara yang tinggi mengurangi peluang warganya terkena partikel berbahaya, seperti partikel halus PM2.5. Hal ini mengurangi frekuensi penyakit yang berhubungan dengan polusi udara, seperti penyakit pernapasan atau kardiovaskular. Negara-negara dengan tingkat polusi yang tinggi mempunyai tingkat penyakit tidak menular yang tinggi pula, India, yang menyumbang kayak 72% tulisannya dari seluruh kematian secara global. 16% diantaranya disebabkan oleh polusi beracun. Selama ini predikat negara paling bersih di dunia disandang oleh sejumlah negara mayoritas dari Eropa, yakni negara-negara maju. Denmark menduduki puncak daftar tahun 2022 dengan EPI sebesar 77,9, menunjukkan keunggulan dalam pengolahan air limbah dan kebijakan pengurangan gas rumah kaca yang efektif. Lalu bagaimana dengan negara berkembang? Adakah negara berkembang tapi bersih? Bila ada, negara berkembang mana saja? Oke, kita lihat ya. Untuk menjawabnya, kita bisa pakai data yang sama, yakni laporan Environmental Performance Index tahun 2022. Dalam data ini mencakup 180 negara yang telah diberi skor EPI. Negara yang memiliki skor paling tinggi dikatakan sebagai negara paling bersih. Wow. Dari daftar 180 negara, kita tinggal lihat negara berkembang mana saja yang memiliki skor EPI paling tinggi. Penasaran? Aku juga guys. Aku juga penasaran banget. Kira-kira negara berkembang apa aja nih yang masuk negara bersih ya? Sebelumnya mari kita mengenal dulu apa itu negara berkembang. Oke. Menurut Worldometer, saat ini ada 195 negara di dunia. Perkembangan setiap negara tidak sama karena berbagai faktor. Yap. Mulai dari sejarah, pendidikan, ekonomi, sumber daya alam, dan lainnya. Sehingga ada negara yang lebih cepat berkembang. Ada juga yang perkembangannya lebih lambat. Menggolongkan negara menjadi negara maju atau berkembang bukanlah hal yang mudah. Sulit untuk mengatakan suatu negara adalah negara maju ataupun berkembang secara mutlak, sebab hal tersebut tergantung pada parameter yang digunakan. Oke. Adapun ciri-ciri negara berkembang, menurut Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berikut adalah ciri-ciri negara berkembang. Pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer. Industri belum berkembang. Jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar. Pendapatan per kapita rendah. Sumber alam belum banyak yang terolah. Jadi bisa disimpulkan, parameter negara maju dan negara berkembang menurut BPIW adalah produksi primer, perkembangan industri, pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, dan sumber daya alam. Dan berikut ini 10 negara berkembang tapi bersih berdasarkan skor EPI pada laporan Environmental Performance Index tahun 2022. Oke, apakah Indonesia bakalan masuk guys? Kita lihat. Bahama adalah sebuah negara di Kepulauan Samudra Atlantik yang terdiri dari sekitar 700 pulau dan 2.400 pulau kecil yang tersebar di kawasan Karibia. Negara dengan populasi sekitar 400.000 orang ini berada pada ranking 28 negara bersih dengan skor EPI 56.20. Oke, next. Rumania. Wow. Rumania menjadi negara Uni Eropa pada 1 Januari 2007 dan memiliki ekonomi yang berkembang dengan sektor teknologi informasi yang kuat.
industri otomotif, dan pariwisata. Dalam daftar negara bersih berada dalam ranking 30 dengan skor EPI 56. Wow, keren ya. Rumania. Seychelles. Seychelles adalah sebuah Seychelles. negara kepulauan di Samudra Hindia. Kayaknya aku baru dengar deh ini. Terdiri dari 115 pulau dengan ibu kotanya di Benderanya kok Victoria unik ya. yang terletak di Pulau Mahé, pulau terbesar di Seychelles. Seychelles merdeka dari Inggris pada 29 Juni 1976 dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu tujuan wisata paling eksklusif di dunia. Berada di urutan ke-32 dengan skor EPI 55.60 sebagai negara paling bersih. Oke, next. Hungaria Wow. ada di ranking ke-33 dengan skor EPI 55.10. Ekonomi Hungaria cukup beragam dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Hungaria adalah anggota Uni Eropa sejak 1 Mei 2004 dan memiliki populasi sekitar 9,6 juta orang. Makedonia Utara. Makedonia Ranking Utara. 34, skor EPI 54.30. Makedonia Utara resmi mengganti namanya dari Republik Makedonia pada tahun 2019 sebagai bagian dari perjanjian dengan Yunani untuk mengakhiri sengketa nama yang berlangsung lama. Populasinya sekitar 2,1 juta orang. Botswana. Ranking 35, skor EPI 54. Botswana adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan yang Nggak ada gitu negara yang di Asia, guys. Sejak merdeka dari Inggris pada 30 September 1966, Botswana telah menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika. Gajah. Populasinya sekitar 2,3 juta orang, dan negara ini memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan pemerintahan yang relatif bebas dari korupsi. Wow, keren ya. Barbados. Ranking 36, skor EPI 53.20. Baru dengar juga nih, Barbados. Ekonominya bergantung pada pariwisata, jasa keuangan, dan ekspor produk seperti rum dan gula. Barbados merdeka dari Inggris pada 30 November 1966. Pada tahun 2021, negara ini menjadi republik, menggantikan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara dengan seorang presiden. Wow. Saint Vincent dan Grenadines. Ranking 36, skor EPI 53.20. Saint Vincent dan Grenadines adalah sebuah negara kepulauan di Karibia. Terdiri dari pulau utama Saint Vincent dan sekelompok pulau kecil yang dikenal sebagai Grenadines. Ibu kotanya adalah Kingston yang terletak di Pulau Saint Vincent. Negara ini merdeka dari Inggris pada 27 Oktober 1979. Kan tadi merdekanya banyak dari Inggris ya? Sao Tome dan Principe. Ranking 38, skor EPI 52,90. Wow, cantik banget ini. Sao Tome dan Principe adalah sebuah negara kepulauan di Teluk Guinea, lepas pantai barat Afrika Tengah. Wow. Terdiri dari dua pulau utama, Sao Tome dan Principe. Negara ini merdeka dari Portugal pada 12 ini dari Juli Portugal. 1975. Antigua dan Barbuda. Ranking 39, skor EPI 52.40. Antigua dan Barbuda adalah sebuah negara kepulauan di Karibia Timur. Terdiri banyak dari negara dua pulau kepulauan utama, ya? yaitu Antigua dan Barbuda, serta beberapa pulau kecil lainnya. Ibu kotanya adalah Saint John's yang terletak di Pulau Antigua. Negara ini merdeka dari Inggris pada 1 November 1981. Mau habis ya? Nah ya, habis guys. Jadi itulah ya kan, beberapa negara berkembang tapi kategorinya bersih gitu guys gitu. Tapi dari tadi aku lihat nggak ada tuh negara yang berasal dari Asia ya, adanya di Afrika gitu. Wow, tapi emang sih cantik-cantik banget tadi pulaunya, keren-keren. Rata-rata tuh banyak yang bekas Inggris gitu ya. Ya. Tapi banyak yang nggak aku tahu tadi dari negara itu. Paling yang aku tahu kayak Hungaria, Rumania, pokoknya yang menurutku namanya udah nggak asing gitu ya. Oke.
Nah teman-teman, itu dia videonya kita lihat. Ternyata ada juga negara berkembang tapi masuk kategori negara bersih gitu guys ya, berdasarkan penilaian tadi ya, indeks tadi ya. Nah jadi berdasarkan negara yang masuk negara bersih tadi, kayaknya nggak ada tuh yang berasal dari Asia guys. Jadi ayo buatlah negara kita bersih sehingga bisa masuk daftar juga gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.